Pagi hari ini dalam program acara Dialog Merasa Sehat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa topik kita hari ini terkait dengan pencegahan dan penanganan penyakit akibat coronavirus disease atau COVID-19. Jadi karena dia paparannya itu inhalasi itu penghirupan dan kemudian ditambah dengan sentuhan, ya. Nah itu paling banyak kalau sentuh lah kita jaga jarak ya. Jadi kita dibatasi. Tapi kalau inhalasi kan di hamparan udara. Kalau dia bersin, dia batuk, ya kan? Itu kan aerogen. Ya, hampir mirip kayak TB gitu loh. Nah makanya TB itu kan nggak kelar-kelar juga itu. Nah itu ya ke depan ini mungkin seperti itu juga. Jadi kalau COVID ini nggak kelar-kelaran karena dia di hamparan udara gitu loh. Jadi kita memang harus, tubuh kita ini harus menyesuaikan diri, tubuh kita harus belajar, tubuh kita ini harus mampu mengenal benda asing. Nah di situ yang itu salah satu tadi ada vaksin, ya, kemudian meningkatkan imunitas pribadi sendiri, ya, itu banyak kiat-kiat. Nah ini yang topik tadi pembicaraan kita adalah pencegahan, jangan sampai kita jadi sakit. Nah itu topik kita hari ini, pagi ini. Nah, jadi organ yang paling kita jaga itu ya terutama paru-paru, karena paru-paru adalah jendela bernafas. Kalau dia udah terpapar, ya, terhirup, dia akan berkumpul biasanya di mukosa hidung. Makanya salah satu tindakannya adalah swab. Jadi swab itu mengusap di bagian mukosa hidung, kemudian dibawa ke lab, kemudian didapati di sana apakah positif atau negatif, ya. Nah, jadi kalau itu kita tidak bisa memprepare atau membiarkan virus itu di sana, lalu si orang tersebut mengikutinya, misalnya demam, udah tahu demam, minum paracetamol, tapi nggak turun-turun demamnya, dia cuek saja, udahlah nggak apa-apa. Terus lemes badannya, ya, terus pusing, terus bingung, linglung, nah, itu kekurangan oksigen ya, tanda-tanda kekurangan oksigen. Itu lemes, bawa ke rumah sakit, udah nggak usah, gitu. Bawa ayo ke puskesmas, nggak apa-apa. Nah itu berarti dia tidak waspada. Nah itu makin banyak terjadi replikasi, perbanyakan virus, makin banyak virus infeksius, makin terjadi, makin berat terhadap orang tersebut, dan dia menyerang di bagian paru-paru. Nah kalau di bagian paru-paru juga nggak diam, dia bereaksi juga, terus berusaha untuk membuang virus yang ada. Nah reaksinya adalah mengeluarkan cairan lendir, berusaha menyelimuti materi virus dengan tujuan supaya virus itu terikat dengan cairan-cairan tubuh kita yang secara alami, misalnya ada debu masuk, bukan virus ya, debu masuk aja kita bersin-bersin, berbatuk-batuk, atau bisa mengeluarkan lendir. Itu mekanisme tubuh mengeluarkan benda asing. Nah masalahnya sekarang virus di situ, banyak di situ, bertambah banyak di situ, cairan juga bertambah banyak, memperberat paru-paru, fungsi paru-paru terganggu. Bagaimana mau bernapas, bagaimana oksigen mau masuk, bagaimana oksigen mau terserap di alveoli. Nah itu terhambat oleh berbagai cairan tersebut, ya. Jadi diproduksi untuk mengeluarkan virus bertambah banyak, orang tidak kooperatif, sudah sakit, tidak mau memeriksakan diri ke puskesmas. Nah dibiarkan tambah berat, begitu sudah berat baru datang ke rumah sakit. Nah ini yang sering terjadi, pertolongan itu terlambat, ya. Jadi begitu masuk di UGD COVID, akhirnya kita larikan langsung ke ICU, padahal ICU juga cuma berapa bed. Wow, ini kalau semua masyarakat seperti itu,
Wah itu bahaya, itu nggak boleh. Jadi harus kepekaan kita juga mewaspadai. Ya dari awal saya katakan bahwa menghadapi corona ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kewaspadaan. Beda sekali dengan ketakutan dengan waspada. Beda sekali, jauh sekali. Andai kan kita bisa bilang begini cerita ya, ada komandan sama muridnya, Joko Prayono, saya tugaskan kamu jaga di menara sini. Terus Andi di menara B, Joko di A, Andi di B. Nah, Joko dengan waspada dia menjaga. Setiap ada yang bergerak pohon dan segala macam, dia langsung sigap, langsung dikeker. Oh, musuh, tembak dia. Bagaimana Andi? Kalau dia ketakutan, jangankan jauh di depan musuh, di depan mata aja musuh dia bisa nggak lihat karena ketakutan. Orang ketakutan jantungnya debar-debar, mata pun tidak melihat apa-apa, tidak waspada. Nah itu yang kita bilang kepada masyarakat, waspada itu penting, tetapi bukan ketakutan. Nah kewaspadaan itu apa? Tadi mengenali apa yang terjadi dalam tubuh seseorang kalau terinfeksi. Lalu langkah-langkahnya apa? Cepat, jangan terlambat, jangan dibiarkan atau mengikuti penyakit itu bertambah berat gitu ya. Sudah tahu demam tidak turun-turun, tidak melapor. Ya, batuk-batuk bertambah berat, sesak napas bertambah berat, pusing, linglung, lemas, tidak melapor. Aduh, itu berarti kita tidak waspada. Nah, oke. Nah, terima kasih. Pagi hari ini kita bisa sama-sama lagi kembali, saya dengan narasumber saya yang cukup berkompeten, Dr. Hendra. Di sini topik pada hari ini kita membahas tentang bagaimana mencegah dan penanganan COVID-19. Jadi kalau bicara tentang pencegahan, otomatis ini kami sudah bersama-sama dengan pemerintah dalam satu kegiatan lintas sektoral yang cukup berarti, sehingga saya berharap dengan kami lewat siaran-siaran seperti ini masyarakat bisa mengetahui perkembangan COVID-19 sudah sampai di mana. Dan sekarang untuk pencegahan memang kita masih tetap harapkan untuk kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tetap 3M, kemudian 3T dengan mengikuti vaksinasi. Sebab kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini itu ada virus COVID ini, dia bagaimana bermutasi sehingga ada varian baru yang masuk, yaitu varian Delta. Itu dimana sebentar mungkin nanti Dr. Hendra juga bisa menyampaikan buat pendengar RRI sehingga kami juga bisa tahu. Kemudian ada hal-hal lain yang dilaksanakan, termasuk instruksi Bupati nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kami laksanakan bersama-sama lintas sektoral dalam satu tim gugus tugas COVID pemerintah daerah Pemda. Jadi sampai saat ini dari tahun lalu kami mulai melaksanakan kampanye, yaitu kampanye bagaimana penggunaan masker, kemudian cuci tangan yang baik, kemudian dengan jaga jarak yang aman antara sesama dalam hal bersosialisasi, interaksi di luar rumah. Itu kami sudah tahun lalu kurang lebih bulan April tahun 2020 itu kami sudah laksanakan. Dan sekarang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk kita bagaimana perkuat untuk edukasinya. Edukasi ini menyangkut satu mungkin 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian dengan menjaga jarak. Kemudian 3T, kita juga harus lakukan tracing, kemudian testing, dan bagaimana treatment. Kemudian kita juga mengajak supaya masyarakat bisa mengikuti vaksinasi. Karena ini yang memang tujuan kita, pemerintah, untuk bagaimana membentuk imunitas kelompok atau herd immunity. Sehingga pada saat nanti menjelang PON nanti atau sampai dengan Desember kita bisa rampung. Ya Pak Dokter ya, bisa rampung, bisa bagaimana kita bisa mengatasi COVID, hidup bersama dengan COVID. Seperti itu.
benar. Jadi memang data hasil pemeriksaan yang kita dapatkan dari pengiriman spesimen beberapa sampel pasien yang kita rawat, kemudian hasilnya disampaikan bahwa positif didapati tipe varian Delta Corona. Jadi itu sudah. Nah, ini sebenarnya apa sih Corona Delta ini? Jadi Corona Delta ini, virus corona ya sudah bermutasi. Bermutasi itu ada terjadi perubahan. Ada perubahan materi genetik di situ, terjadi perubahan. Nah, faktor-faktor perubahan itu banyak hal. Apakah pengaruh ada sesuatu yang dimanipulasi akibat perbuatan dari manusia itu sendiri, ataukah kemampuan dari viral itu sendiri? Itu banyak sekali itu hal yang menyebabkan mutasi. Apakah faktor alam, ya, cuaca, suhu dan segala macam, itu banyak faktor. Ya, itu bidang penelitian tersendiri, ya, virologi namanya. Nah, yang penting bagi kita apa? Mau apapun jenis virus, yang seperti apapun itu tetap berbahaya. Cuma kan diteliti lagi, ternyata tipe yang Delta ini penyebarannya cepat, ya, lebih cepat dari yang sebelumnya, yang tipe Alpha. Sekarang Delta ini lebih cepat, bisa 40% dia lebih, daya penularannya lebih kuat, ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam 10 detik saja orang berpapasan dengan Delta, dengan berbicara, apalagi tanpa dengan masker, itu cepat sekali penularan terjadi. Nah, gejalanya seperti tadi yang ditanyakan itu mirip, sama. Ada batuk, pilek, sesak, yang itu semua gejalanya sama, ya, sakit kepala, tenggorokan, demam, mirip sekali. Jadi kita tidak bisa membedakan ini Alpha, ini Delta atau apa. Yang bisa membedakan itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, itu ada alat khusus, ya, whole blood sequencing, itu nama alatnya, ya. Nah, kita nggak punya, itu ada di Jakarta, ya, dan beberapa kota besar. Nah, jadi sama gejalanya, tersamar kita. Dan apa dok, perbedaannya dok sebagai dokter yang merawat? Saya kasih tahu, Delta ini cepat banget menular, cepat banget memanifestasi penyakitnya, dan cepat banget penyerangannya. Nah, itu tadi katakan hari ini, kemarin sampai 7 atau 9 ya, 9 ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Apakah ada hubungannya dengan yang virus Delta? Ya jelas dong, udah pastilah, itu beda. Makanya, jadi gimana? Pencegahan, sekali lagi pentingnya pencegahan di sini, preventif masyarakat, ya, jangan ngeyel gitu loh, ya, ngeyel, tau gak, ngeyel, udah dikasih tahu masih cuek, tidak mau pakai masker semua, apalagi dari awal kan saya sudah bilang, ini tantangan kita ini bukan hanya dari masyarakat yang ngeyel, ya, minta maaf ya, saya harus pakai bahasa itu, dan memang kenyataannya susah, disuruh pakai masker nggak mau, apa semua nggak mau. Bahkan dari tantangan kita dari dunia kesehatan sendiri, ya, ada dokter mengatakan tidak percaya corona. Nah, itu kan makanya saya selalu di media massa mengatakan seperti itu, saya menantang itu. Kenapa gitu? Kok seperti itu bahasanya, tidak percaya? Ini bukan masalah tidak percaya, ini masyarakat ini semua pandemi. Ya, jadi begitu. Tantangan tuh banyak sekali dari dalam kesehatan sendiri maupun dari masyarakat. Nah, ini mari yuk kita sama-sama, ya. Nggak usah lah ngomong percaya atau nggak percaya. Kamu diam di rumah, kamu cuci tangan, kamu berdoa untuk pandemi supaya teratasi, itu sudah lebih baik, gitu, ya. Oke. Jadi gejala sama, ya, tetapi lebih berat, tetapi perburukan lebih cepat. Gangguan organ lain, saluran pencernaan, lambung bisa jadi luka-luka, ya, jadi mah, ya, yang tidak ada makanan masuk, kemudian kekurangan cairan, volume darah berkurang, jantung bekerja juga tidak efektif, itu kemana-mana semuanya berpengaruh. Jadi memang ini penyakit yang agak unik. Kita begitu infeksi tidak disuruh diam-diam, justru kita harus mengambil kiat-kiat, menjaga sanitasi,
Bayangkanlah itu, rumah harus dia di kamar kalau dia mau isolasi mandiri kan. Kemudian gagang-gagang pintu itu tetap disemprot, dibersihkan dengan desinfektan. Lantai karbol, makanan buah-buahan, pagi berjemur, senam-senam, olahraga. Jadi nggak boleh diam, ya. Makin kita diam, makin diserangnya kita, gitu loh. Unik ini penyakit ini, tapi kita bukan ketakutan, waspada. Nah, kiat-kiat kewaspadaan itu seperti aktivitas itu, ya, olahraga, makannya, tetap dilawan semuanya, dilawan, dan terpenting itu harus yakin bisa melawan penyakit ini. Kalau nggak ada keyakinan, apalagi kau baca berita si anu meninggal, ini meninggal, stop sudah baca itu, sangat berpengaruh sekali, ya. Makanya itu, jadi kita menangani pasien COVID itu membangkitkan keyakinan dan semangatnya itu penting, sangat penting. Itu kekuatan yang luar biasa itu, ya. Mau dia sesak sekalipun apapun, kita harus beri dia semangat, ya. Itu dia, ya, kata-kata yang membangun. Wah, itu luar biasa sekali. Saya lihat banyak pasien yang saya layani itu, ya, diberikan kata-kata semangat, diberikan semua bangkit, dan saya lihat imunitas dia semangat, energi menjadi baik. Saya suruh olahraga, senam, bernafas, gerakan tangan, wow, dari hari ke hari semakin membaik. Saya mau sampaikan buat masyarakat juga, termasuk Pak Max, bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke bukan perkembangan daripada COVID ini, masyarakat bukan tidak percaya, tapi mereka sebenarnya tidak nyaman dengan new normal, ya, dan kebiasaan baru yang baru saja diterapkan. Contohnya seperti kita menggunakan masker dan lain-lain, ini orang sudah tidak bebas. Jadi masyarakat kebanyakan bukan tidak percaya. Kemudian kerjasama yang sudah digalakkan oleh pemerintah Pemda Merauke sudah cukup luar biasa. Sehingga kalau yang saya lihat dari operasi tim COVID gugus tugas Pemda Merauke dari kurang lebih 2 minggu itu kita laksanakan, itu termasuk kami juga dari Dinas Kesehatan masuk. Itu di situ untuk kepatuhan masyarakat sudah kurang lebih 80-90%. Walaupun dengan kebijakan yang represif. Artinya pemerintah bupati keluarkan impres, kemudian ada sanksi-sanksi ketika orang tidak pakai masker dan lain-lain, itu pusat dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang luar biasa yang sudah digalakan. Dan kerjasama masyarakat juga kalau lihat dari dalam 2 minggu ini cukup baik. Pusat-pusat perbelanjaan, warung-warung dan segala macam itu diatur baik oleh pemerintah. Sehingga masyarakat untuk sampai sekarang bukan tidak percaya, tapi mereka percaya. Cuma dengan bagaimana untuk membiasakan pola hidup baru ini, new normal, menggunakan masker, ini orang tidak terlalu nyaman. Sehingga mungkin kita lebih banyak edukasi bagaimana cara penggunaan masker yang. Kemudian dengan adanya virus Delta yang baru, itu kita diharapkan untuk pakai masker, double masker. Dan masker, kalau saya perlu ingatkan di sini dalam hal ini, masker ada 3 jenis. Yang pertama masker kain, kemudian yang kedua masker bedak, kemudian yang ketiga itu masker N95, ya Pak Dokter. Iya. Ya, itu yang dipakai di rumah sakit. Nah, untuk pendobolan masker itu bagusnya itu kalau kita gunakan masker di dalam daripada sebelum masker kain, kalau boleh masker bedak, kemudian baru masker kain. Sehingga bagaimana pertahanannya terhadap kuman yang keluar lewat kita punya liur atau berbicara dalam ini, kontak dengan orang lain, ini bisa diatasi. Jadi masker juga kita punya pertahanan yang luar biasa, yang cukup baik untuk penanganan kita COVID. Jadi Bapak Ibu, untuk Pak Max di Keburse ya Pak Max, ya ini kemudian untuk bagaimana kita mensosialisasikan kepada orang lain, kepada masyarakat, ini kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul dalam jumlah yang besar, jumlah banyak. Sehingga kita bagaimana dari pihak Promkes, Dinas Kesehatan dan teman-teman media lain, ini bagaimana kita masuk ke era digital, di mana segala sesuatu kita bisa sampaikan lewat apa yang ada yang sekarang, seperti website, kemudian email, FB. Kemudian teman-teman juga saya harapkan supaya jangan sampai masyarakat terkecoh dengan informasi-informasi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dokter Hendra, hoax, informasi hoax. Jadi mau dari penelitian apa, yang jelas saya mau sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke adalah wakil Allah di dunia ini. Ya. Jadi pemerintah tidak akan
menyampaikan bahkan menginstruksikan sesuatu yang tidak baik kepada rakyatnya. Ini tidak mungkin, ya. Sehingga masyarakat harus sadar bahwa penyakit corona ini ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus terbiasakan diri untuk hidup adaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan atau pakai dengan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kemudian kita menghindari kerumunan seperti itu. Seperti yang sekarang diterapkan di pemerintah Kabupaten Merauke juga gugus tugas untuk PPKM. Karena tidak percaya, tidak tahu atau malas tahu, ya, maka dia di dalam ancaman kebahayaan. Kenapa bisa begitu, dokter? Ya jelaslah, dia nggak percaya, dia jalan aja tanpa masker, dia mau main kemana, jalan kemana, kerumunan, ngumpul-ngumpul dan segala macam, itu di dalam bahaya. Kalau tidak percaya, dia terancam dalam bahaya dan bisa dapat malapetaka. Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Merauke yang sudah melakukan prokes, protokol kesehatan dengan baik dan disiplin. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan untuk lingkup pencegahan, itu yang pertama mungkin kita bisa hidup lebih cerdik, hidup sehat. Yang pertama mungkin cek kesehatan secara rutin, kalau sakit dan lain-lain, mulai rasa demam dan gejala-gejala lain, batuk, pilek, kalau boleh ke puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asap rokok. Bagi yang merokok mungkin bisa mengurangi rokok dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, itu rajin berolahraga seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hendra. Kurang lebih ya minimal 30 menit dalam satu hari. Kemudian untuk diet bergizi seimbang. Jadi makan juga jangan terlalu banyak, tapi kalau boleh yang cukup untuk sel-sel tubuh kita. Ya, kemudian yang I, istirahat yang cukup. Itu 6-8 jam kurang lebih. Kemudian untuk kelola stres, jadi jangan sampai stres, ketakutan yang berlebihan dengan varian baru. Kalau boleh masyarakat tetap tenang. Kemudian yang terakhir, sama seperti Dr. Hendra, sebagai umat beragama dan kita punya iman, kita punya Tuhan, kita bangun kelompok-kelompok doa yang lebih sehat, ya, dengan tetap kita menggunakan peralatan dan jaringan-jaringan yang lebih sehat, lebih baik, yang tidak boleh keluar dari protokol kesehatan. Terima kasih.